Iyadatul marid kan sunnah kan ya? Itu kalau sekiranya apa? Tidak ada suara. Hah? Lupa mencet. Khair insyaallah ya. Jadi apa? Ziarah itu sunnah kalau sekiranya apa? Enggak masyakkot kepada yang diziarahi. Kalau yang diziarahi malah enggak omes ya. Melihat antum itu langsung muntah mual perutnya ya misalnya ya. Saking enggak omes sih. Jadi ada orang sakit kan sunnah dijenguk kan ya. Kecuali kalau orang itu muak melihat antum. Jangan diziarahi sudah. Makruh malah antum ziarah ke dia makruh. Doakan aja kalau memang antum peduli, doakan semoga dikasih kesembuhan oleh Allah. Antum sedekah diniati untuk kesembuhan fulan. Enggak usah iyadah sudah daripada muntah kasihan yang sakit. Mual akhirnya. Gitu. Nah, ketika hukum asal tadi sunnah, begitu sakit itu sunnah segera untuk jenguk, jangan nanti aja nunggu. Jadi begitu dengar ada orang sakit dipastikan sakit dan termasuk kategori yang sunnah, segera jenguk. Oh, enggak wis nanti aja. Kalau seminggu enggak sembuh tak jenguk. Nanti dijenguk ternyata besok sembuh loh. Antum memangnya kepingin dia sakitnya lama gitu apa? Nah, itu. Jadi begitu ketahuan fulan ini sakit, segera dijenguk. Segera dijenguk, jangan ditunda-tunda. Oh, nanti aja kalau masuk rumah sakit tak jenguk. Kalau enggak usah ya. Berarti tidak parah. Lalu tadi orang sakit mata biasa aja sunat dijenguk kok. Nah, itu berharap parah, Pak. Enggak. Riban. Ada kemudian yang apa? Tadi kan sunnah ziarah itu. Iyadatul marid. Ada bisa jadi haram. Siapa? Orang-orang zalim. Orang-orang zalim atau orang-orang fasik yang terang-terangan melakukan kefasikannya ini bisa makruh, bisa haram antum jenguknya. Bisa makruh, bisa haram. Ada orang fasik, pejabat zalim, fasik terang-terangan, antum ziarahi. Nah, akhirnya dia merasa apa? Senang akhirnya. Oh, berarti anak orang baik ini diziarahi. Kalau menyebabkan seperti itu. Tapi kalau antum ziarah, iya ada orang sakit yang fasik atau zalim untuk nasihati, tidak ada masalah. Tujuan utamanya untuk nasihati. Untuk amar ma'ruf nahi mungkar, tidak ada masalah. Atau diharapkan dia tobat, tidak ada masalah. Tapi kalau enggak, malah dia merasa, waduh anak orang baik ini. Anak sakit dijenguk oleh kiai, dijenguk oleh ustadz, dijenguk oleh habib, dijenguk oleh siapa. Malah dia merasa, wah orang baik berarti ini. Ya. Tidak benar orang-orang yang ngeritik aneh ini. Ya. Nah, orang kayak gini ini jangan diziarahi. Bisa makruh, bisa haram ya. Bisa makruh, bisa haram. Kemudian termasuk adabnya iyadatul marid wa yukhaffifu. Jangan lama-lama. Jenguk orang sakit tidak pulang-pulang. Enggak, jangan lama-lama, sebentar aja. Hukum asal begini secara umum. Ini kaidah umumnya ya. Kecuali kalau orang memang senang antum berlama-lama. Kalau antum apa? Cepet-cepet pulang baru datang langsung pulang lagi segera nanya kabar, dia mungkin bisa tersinggung lah, malah antum malah dianjurkan untuk lama kalau seperti itu. Ini secara umum. Kalau orang itu enggak merasa terhibur dengan antum, maka jangan lama-lama. Karena apa? Namanya orang sakit. Kan serba nggak enak. Posisi itu miring kanan nggak enak. Miring kiri nggak enak. Terlentang, tengkurap nggak enak. Pinginnya ganti-ganti posisi kan ya. Lah kalau ada orang kan nggak bebas ya, nggak leluasa. Misalnya antum ada sebelah sini. Otomatis dia kan miring ke kanan dulu kan. Miring ke kanan terus. Mau miring ke kiri nggak enak. Membelakangi. Karena itu jangan lama-lama. Jika orang sakit. Bisa jadi orang sakit juga ingin kentutnya. Ada tamu nggak pulang-pulang ini. Ya kalau orang sembuh tinggal pamit ke belakang mau apa begitu. Gitu. Ternyata buang angin ya. Gitu. Orang sakit kan nggak bisa. Akhirnya ngempet, tambah sakit akhirnya gara-gara itu. Ya. Jangan lama-lama. Gitu. Kemudian juga termasuk nggak adab ketika antum jenguk orang sakit, makan makanan ada di situ. Nah, jadi sebenarnya jangan main-main. Jadi sebenarnya apa? Nggak usah ada orang jenguk itu dikasih suguhan begitu. Kalau di sini malah kayak harusnya. Jadi keluarga ngerawat orang sakit sih bingung nyiapkan suguhan untuk tamu ya. Bahkan kadang di rumah sakit. Jadi keluarganya jauh-jauh bawa
air mineral 1 kardus gitu otong-otongnya. Kasihan ini repot jaga orang sakit, saya bingung nyiapkan suguhan. Terlanjur menjadi adat, repot ini. Mestinya enggak usah kayak gitu, malah termasuk bukan adab antum makan minum ada di sisi orang sakit. Nah, tapi kalau antum dipaksa, kalau enggak mau malah tersinggung. Misalnya jenguk orang sakit di rumahnya. Antum dipaksa harus makan. Kalau antum enggak makan, dia tersinggung. Makan jangan di sisi orang sakit, nyari tempat lain. Jadi di luar lain, pindah. Ya wis, anak makan di sana ya. Kenapa? Takutnya orang sakit ini kan ingkasar khotiruh. Jadi dia nggak enak makan, mual, serba nggak nyaman. Inti kok makan enak. Ya. Sak piring-piringnya mau ditelan ya. Kasihan yang sakit ingkisar kalbu ya. Itu. Kasihan ya. Jadi kalau memang dipaksa, cari ruangan lain. Kalau masih bisa menolak tanpa menyinggung perasaan, sebaiknya antum tolak. Ditawari fadl. Hatta gue ya. Hatta gue. Misalnya ditawari nasi antum enggak mau. Hatta gue ganti. Asalnya tawarin nasi diganti nasi crispy. Itu rengginang ya. Jangan. Jadi jangan makan di sisi orang sakit, termasuk bukan adab itu. Termasuk bukan adab antum makan di pinggir orang sakit. Ketika ziarah orang sakit, ngopi ada di situ ya. Ini yang sakit kepingin juga, cuman karena asam lambungnya tinggi, enggak minum kopi. Akhirnya ngelihat antum kayak gimana gitu, nelongso gitu ya. Jangan. Ayo khafif. Kecuali kalau memang dia terlihat antum kepingin antum lama ada di situ. Maka berlama-lama enggak masalah. Kalau enggak makruh hukumnya. Kemudian terus ngapain kita ketika ziarah orang sakit itu apa yang kita omongkan? Ya salam. Pertama datang salam, nanya kabar ya. Basa-basi. Kemudian wayat ulahu bil afiyah inihtumilat hayatuhu. Nah, jadi doakan sembuh jika ada harapan sembuh. Masih ada harapan panjang umur walaupun harapannya kecil. Pokok masih selama ada harapan panjang umur maka disunatkan doa supaya segera diberi kesembuhan. Wailah, tapi kalau penyakitnya ini parah, kata dokter tinggal nunggu waktu aja. Jadi ini penyakitnya nggak ada harapan sembuh ini. Maka fayuraghibuhu fi taubatin wa wasiyatin wa tahsini dzannihi billah. Maka semangati dia untuk taubat. Tapi jangan langsung inti ini banyak dosa. Inti kata dokter nggak ada harapan sembuh, inti mau mati, tobat toh. Jangan begitu ya. Dia bisa-bisa dia mati bukan gara-gara penyakitnya, gara-gara omongan antum bikin mati. Jadi jangan begitu. Ya ngomong apa gitu disisip-sisipkan. Itu disisip-sisipkan. Jadi omongan tobat ini jangan langsung ayo tobat toh. Tobat itu menghentikan maksiat yang dilakukan. Kemudian menyesal. Pengajian antum akhirnya enggak. Jadi ngobrol apa disisipkan begitu. Ngobrol apa disisipkan. Diiming-imingi apa kayak ini, wasiatin, kemudian dianjurkan untuk wasiat. Hatta orang sehat itu mestinya punya surat wasiat. Hatta antum masih muda mestinya ada surat wasiat. Kalau di Tarim itu ada lembaran khusus, memang ada di sana, ada lembaran khusus contoh surat wasiat. Nah, itu orang sembuh itu mestinya punya wasiat seperti itu. Ditulis atau yang sudah ada fotokopi itu tinggal diisi namanya antum, tanggalnya, kemudian saksinya, tunjukkan ke saksi. Nah, begitu. Seperti itu, mestinya begitu. Punya surat wasiat. Walaupun tidak sakit, apalagi sakit yang nggak ada harapan sembuh, dianjurkan. Inti wasiat-wasiat untuk keluarga, begini. Wasiat apa? Pesan apa kepada anak-anaknya dan lah seperti itu ya. Kemudian dianjurkan untuk tobat, wa tahsini dzannihi billah, disemangati untuk husnudzon kepada Allah. Walaupun kelakuannya bejat. Orang kalau dalam kondisi sehat itu kalau orangnya model-model kita, imannya model iman level SOYN, campur aduk ya, ada taat, ada maksiat, ada sholawat, ada ghibah, namimah, campur jadi satu. Ya. Nggak jelas rasanya ya. Itu. Ada apukat, ada degan, ada apa ya. Nah, jadi campur baur, mukhalid, istilahnya mukhalid. Orang-orang yang levelnya masih mukhalid. Ya ada ibadah, ada maksiat. Kalau dalam kondisi sehat,
harus dosis khaufnya lebih besar dibanding dosis roja. Dosis khaufnya harus lebih besar. Rasa takutnya kepada Allah dalam hati harus lebih besar dibanding harapannya. Tapi harus punya roja. Kalau tidak punya roja nanti akhirnya putus asa dari rahmat Allah. Dosa besar putus asa dari rahmat Allah. Jangan kebesaran roja. Rojanya terlalu besar, khaufnya sedikit, tanpa membuat dia berani maksiat. Yang diingat-ingat innallaha ghafurur rahim. Tidak pernah ingat-ingat Allah syadidul iqab ya? Tidak, harus seimbang. Kalau orang imannya itu kuat, seimbang. Kalau imannya mukhalid, ya itu model-model kelas kita lah. Itu. Kalau dalam kondisi sehat, harus lebih besar khauf daripada roja. Takut daripada harapan kepada Allah ya. Harus lebih besar khaufnya. Kalau sakit, apapun keadaannya, walaupun ini bajingan kelas kakap ya, orang penjahat luar biasa sudah. Tapi kalau sudah sakitnya parah, ada pertanda dia akan segera meninggal, maka tetap harus digedekan rojanya. Harus lebih gede rojanya. Husnudzon billahnya ditanamkan. Ente nggak usah putus asa ya. Ente istighfar. Sebesar apapun, sebanyak apapun maksiat ente selama ini, insya Allah diampuni oleh Allah. Asal ente menyesal sekarang. Dan niat seandainya sembuh, tidak akan ngulang. Perbanyak istighfar, digedekan. Banyak dulu dikasih cerita apa, begitu ya, cerita-cerita tentang yang menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah. Itu, diceritain kayak itu. Intinya dipicu untuk apa? Husnudzon billah. Kalau dalam keadaan seperti itu kemudian dia meninggal, matinya husnul khotimah. Kenapa? Meninggal dalam keadaan melakukan ibadah yang sangat besar. Kenapa? Ibadahnya hati. Ibadah husnudzon billah. Itu tidak bisa dibandingkan dengan ibadah sholat sunat, banyaknya zikir, bacaan Quran, kalah semua. Kenapa? Ini ibadah badaniyah. Husnudzon itu ibadah qalbiyah. Jadi dzarrah min a'malil qalb. Segede biji bayam. Biji bayam kan kecil sekali kan ya. Segede biji bayam dari amalan hati, ibadahnya hati. Itu pahalanya lebih gede dibanding amalnya badan segede gunung. Jadi amalnya badan segede gunung. Kalah pahalanya dibanding satu biji bayam amalnya hati. Nah, karena itu orang yang parah sakitnya sudah, tidak ada harapan sembuh, itu dipicu untuk bagaimana husnudzon billah. Harapannya meninggal dalam keadaan ibadah husnudzon. Akhirnya meninggalnya husnul khotimah. Nah ini adab-adabnya orang yang mengetahui ada orang sakit itu didoakan. Doanya apa ya? Sering seperti doa-doa yang sering kita dengar dari guru kita. Di antaranya apa? As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka 7 kali ya. Dibacakan itu. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Karena ada hadis sahih yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna man ada maridan lam yahdur ajaluhu faqala dzalika sab'a marat afahullah min dzalikal marad. Siapa orang yang menjenguk orang sakit yang memang belum datang ajalnya, belum waktunya meninggal, kok dibacakan tadi itu as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka 7 kali, maka Allah akan menyembuhkan orang itu dari penyakitnya. Kalau memang ditakdirkan panjang umur, akan belum datang ajalnya, akan disembuhkan oleh Allah. Kalau tidak didoakan, ya umurnya panjang, tapi dalam keadaan sakit ya. Itu. Nas'alullah wal afiyah. Nah, jadi doakan itu biar dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disenengkan hatinya. Di antaranya apa? Kalau orang tarim biasanya sebagaimana ajaran Rasulullah SAW. Itu. Kalau jenguk orang sakit itu tahu ada temannya sakit, labas, tohur insyaallah. Tidak apa-apa. Nah, itu. Tohur insyaallah pensuci dosa. Nah, jadi disenengkan begitu, dihibur hatinya, dikasih tahu bahwa sakitnya ini akan mendatangkan pahala yang besar. Sebagian ulama mengatakan inna sa'atan au yauman minhu minal marad khairun indahu min qiyamihi arba'ina sanah. Jadi satu saat sebagian atau ragu di sini. Satu saat atau satu hari orang menjalani sakit sabar itu afdal daripada qiyamul lail 40 tahun. Qiyamul lail 40 tahun, ibadah 40 tahun itu kalah dengan pahala sakit kemudian sabar selama sakit walaupun hanya satu hari. Gitu. Karena sakit itu untuk orang mukmin itu pasti maslahat. Jadi sakit itu ada kalanya
raf'ud darajat, ada kalanya takfirud dzunub. Ada kalanya ada kalanya azab, sakit itu, sakit atau musibah yang lain. Ada kalanya azab, ada kalanya raf'ud darajat. Orang yang nggak punya dosa kok dikasih sakit, dikasih bala oleh Allah, ini untuk menaikkan level. Karena memang mestinya dia makomnya tinggi, cuman ibadah sunnahnya kurang banyak. Akhirnya dinaikkan dengan sakit atau bala. Karena mujahadahnya kurang. Dia mestinya makomnya tinggi, tapi kalau ngelihat mujahadahnya kurang, akhirnya disampaikan ke makom yang semestinya itu dengan bala atau dengan sakit. Ini kalau orang nggak punya dosa. Kalau orang punya dosa, banyak dosa, ini sakitnya itu azab. Tapi jangan diartikan negatif. Nikmat. Azab tapi di sisi lain dia nikmat. Kenapa? Itu meleburkan dosa-dosanya. Ente banyak dosa tapi kok enggak tobat. Atau tobatnya enggak memenuhi syarat. Lah Allah sayang ke ente, enggak kepingin nanti masuk neraka. Dikasih bala, dikasih sakit. Untuk apa? Menghapus dosanya itu. Akhirnya di akhirat habis dosanya. Atau minimal berkurang. Dan nikmat disisa di dunia itu daripada di akhirat. Daripada di akhirat. Kalau di akhirat sakit berpuluh-puluh tahun di dunia separah apapun, itu nggak ada apa-apanya dibanding siksa sedetik aja di akhirat. Jadi karena itu dikasih bala, itu hakikatnya nikmat. Hakikatnya nikmat. Karena itu Sayyidina Umar bin Khattab setiap kali sakit, beliau itu langsung mengatakan, saya hanya melihat minimal 3 nikmat dalam sakit ini. Saya melihat minimal ada 3 nikmat dalam sakit ini. Jadi Sayyidina Umar itu kalau sakit, nggak melihat itu sebagai bala. Enggak. Tapi dianggap sebagai nikmat. Minimal ada 3 nikmat yang saya lihat. Pertama apa? Alhamdulillah. Ini sakit badan. Artinya musibah fil dunya, bukan fid din. Padahal Allah bisa memberikan musibah fid din. Alhamdulillah dikasih musibah dunia, ringan. Kemudian musibah dunia ini seberat apapun, Allah mampu mendatangkan yang lebih berat. Alhamdulillah dikasih cuman segini. Tidak dikasih yang lebih berat. Ketiga, Allah ngasih pahala atas apa? Atas musibah yang dialami. Nah, jadi itu rahmat. Jadi orang mukmin walaupun jahat kayak apa, selama dia mukmin. Selama dia mukmin, sakitnya itu akan jadi rahmat. Hakikatnya rahmat. Kenapa? Dosanya terhapus. Asal nggak protes pada takdir Allah. Lek protes pada takdir Allah, udah. Wis banyak maksiat, dikasih sakit tak sabar, malah menyalahkan Allah, protes pada takdir Allah. Tidak jadi pelebur dosa akhirnya. Jadi apa Pak Jiro panas njopo jero ya. Itu. Itu. Nah, jadi eman-eman. Jadi pernah dulu itu ada seorang kiai, dia penceramah di mana-mana, orang alim. Tapi lisannya kurang bisa menjaga lisannya. Kalau ngomong sering menyakiti perasaan orang. Penceramah, dai, alim. Cuma yaitu kalau ceramah, kalau ngomong apa itu sering menyakiti perasaan orang. Nggak bisa jaga lisannya ya. Itu nggak bisa jaga lisannya. Akhirnya ketika sakit parah, dia itu nazak sampai seminggu nggak meninggal. Sakitnya nazak, bukan seperti sakit biasa, sakitnya parah, sakaratul maut ini ya. 1 kali sakaratul maut itu lebih sakit dibanding daging kita dicincang-cincang dalam keadaan hidup. Itu 1 kali, ini seminggu loh, berapa kali sekarat itu. Nggak meninggal. Akhirnya keluarganya nelpon Al-Fakir. Minta tolong. Sampaikan ke Habib Abdullah. Ini anak punya kerabat, seorang kiai, penceramah, dai. Sudah seminggu sekarat, tak meninggal. Keluarganya sedih semua, sumpah. Terus dia menceritakan, dia ini omongannya sering menyakiti perasaan orang. Mungkin ya gara-gara itu. Minta tolonglah sampaikan ke Habib, agar supaya didoakan. Atau ada nasihat-nasihat biar bisa segera meninggal. Kasihan udah seminggu sekarat. Hanya tak sampaikan.
Tak sampaikan ke beliau, waktu itu beliau terburu-buru mau ngajar di Dalwa. Kata beliau, biar. Rahmat itu untuk dia. Untuk membersihkan dosa-dosanya selama ini yang serang menyakiti perasaan orang. Ahsan bagi dia. Nazak seminggu lebih lama tidak apa-apa. Ahsan. Itu tidak ada apa-apanya dibanding siksa di akhirat kalau sampai dia belum dibersihkan dosanya. Kalau sampai dia mati, dosa menyakiti perasaan orang kan gede sekali. Kasru khotir mu'min wahid. Satu orang mukmin antum sakiti perasaannya, dosanya mengalahkan menghancurkan Ka'bah pakai rudal. Ya. Tak tersisa, lebih besar. Ini parah dia. Kalau sampai mati, ya dosanya belum habis, waduh, berat selesai di akhirat. Biarkan dia. Biarkan. Ahsan bagi dia. Cuman atas sampai udah seminggu Habib kasihan keluarganya itu sudah apa? Sedih semua. Akhirnya ya kalau begitu sekarang semua yang ada di situ yang nunggui suruh baca Yasin. Ada yang baca surat Ar-Ra'du, ada yang baca surat Yasin. Sibukkan diri dengan itu. Kemudian kedua, seluruh isi rumah sterilkan dari rokok. Dari asbak, dari puntung rokok, bersihkan. Jangan sampai ada rokok di rumah. Yang masih utuh atau yang sudah bekas, jangan sampai ada. Hatta bungkus rokok keluarkan dari. Sterilkan intinya rumah itu dari rokok. Langsung tak sampaikan ke keluarganya itu, langsung tak sampaikan. Udah, tak sampaikan. Beliau berangkat ke Dalwa, Al-Fakir pulang. Dari sini ke rumah kan dekat kan ya, antum tahu kan ya? Ya, berapa menit? Tak sampai 10 menit ya? Tak sampai 10 menit. Kecuali kalau mampir ngopi, lama ya. Itu kalau enggak mampir ngopi enggak lah. Itu. Enggak sampai 10 menit kan ya? Tak sampaikan di sini begitu beliau ngomong tak sampaikan, Al-Fakir pulang. Nyampe rumah yang nelpon tadi sudah bikin status innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Sudah bikin status itu. Artinya apa? Ya begitu. Kata beliau tadi sakit itu pelebur dosa. Jadi rahmat sebenarnya. Dohirnya adab kan ya? Adab ya disebut adab benar. Tapi di balik adab itu ada rahmat. Karena dengan begitu akan menghabiskan atau minimal mengurangi siksa akhiratnya. Dan siksa akhirat tidak ada sisa dunia nggak ada apa-apanya seberat apapun dibanding siksa akhirat. Kedua yaitu tadi rokok itu bisa memanjangkan umur ya. So, bisa memanjangkan umur ya rokok ya. Tidak seperti di iklan-iklan itu ya. Bisa memanjangkan umur dalam keadaan sekarat tapi ya. Malaikat males mau mendekat ya. Gara-gara ada rokok itu. Jadi kalau panjang umur ngantongi rokok terus ya. Dalam keadaan sekarat mau. Nah, begitu. Itu pengalaman pertama. Pengalaman kedua pernah juga. Itu. Setelah kejadian itu ada tetangga itu sakit. Pas hari raya Idul Fitri 1 Syawal itu sakit parah. Itu sudah mulai nazar. Akhirnya kebetulan Al-Fakir datang ke situ, tak bacakan Yasin. Terus keluarganya juga tak suruh bacakan Yasin, ada Ar-Ra'du berkali-kali. Tidak kepikiran masalah rokok tadi ya, bacakan itu. Sampai lama tetap aja sekarat, tak tinggal hari raya waktu itu. Tak tinggal. Udah. Kemudian besoknya hari kedua hari raya, pagi-pagi Al-Fakir ditelepon, ini gimana kasihan ini dari kemarin sekarat terus, nazak-nazak terus gak meninggal-meninggal kasihan. Ya apa ini caranya? Akhirnya ingat kejadian tadi itu. Ya sudah, sebentar lagi anak ke sana. Nah, kebetulan rumahnya lumayan, perlu waktu 10 menit lah paling cepat untuk sampai. Anak segera ke sana. Cuman keluarga yang di sana semua sibukkan diri baca Yasin dan Ar-Ra'du. Dan ingat yang kejadian yang tadi itu dari beliau. Minta tolong di rumah itu sterilkan dari rokok. Periksa semua ruangan. Jangan sampai ada rokok atau asbak atau puntung rokok, bungkus rokok, semua keluarga. Ternyata dicek, oh iya, ini ada apa? Bekas asbak ini bekas orang-orang merokok di ruang tamu. Ya udah, keluarkan sekarang. Anak mau ke sana. Udah tak tutup telepon. Siap-siap berangkat. Itu dikeluarkan asbak tadi itu dari ruang tamu. Baru asbak itu nyampe depan pintu meninggal yang di dalam.
baru nyampe depan pintu. Itu pintu luar itu. Baru nyampe baru ditaruh. Langsung yang di dalam tidak ada. Ya. Jadi bisa memanjangkan umur ya. Ya. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Karena itu kenapa salaf itu sangat tidak omes kepada rokok itu ya, efeknya itu besar. Kalau dari sisi kesehatan dohir jasmani, mungkin banyak yang lain yang berbahaya. Permen itu kalau dari sisi kesehatan lebih bahaya dibanding rokok. Ada orang merokok dari masa mudanya, sejak masih bujang sampai punya cucu, baru kena paru-paru. Akhirnya berhenti merokok karena tidak enak mulutnya. Setiap kali kepingin ngerokok ngemut permen. Ngemut permen. Cuman berapa bulan kena diabetes. Sampai sekarang nggak sembuh, paru-parunya sembuh. Berhenti merokok paru-parunya sembuh. Setelah berapa puluh tahun kena paru-paru. Ini permen cuman berapa bulan langsung kena diabetes, sampai sekarang nggak sembuh-sembuh. Ya. Jadi banyak sebenarnya kalau dari sisi madorot secara dohir, banyak yang lebih bahaya. Cuman kenapa salaf kerasnya kok ke rokok? Karena bukan hanya marot dohir kalau rokok itu, marot batin juga. Kan dia khuliqa min bauli iblis. Lamma turida minal jannah. Ketika dikeluarkan dari surga, iblis itu ngompol. Jatuhkan ke tanah ngompol. Lah ompol iblis itu jadi tembakau. Ya. Jadi ompolnya iblis, jadi ngisap rokok yang ngisap ompolnya iblis, menikmati sampai merem-merem begitu ya. Itu. Menikmati ompolnya iblis. Makanya efeknya besar kepada ruh, bukan hanya kepada jasad. Kalau permen, mie instan, makanan-makanan frozen itu mungkin madorotnya makanan-makanan yaitu yang mengandung pewarna buatan, pemanis buatan, pengawet buatan, itu mungkin madorotnya ke badan. Kalau rokok bukan hanya ke badan, ke ruh. Makanya kenapa Imam Abdullah Al-Haddad dan yang lain-lain itu sangat keras ya, karena bahayanya kepada ruh. Pada ruh itu bahayanya sangat besar. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.